Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aura Bunga Lavesi dari kelas 10 E2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai alat-alat laboratorium kimia dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Ketika mendengar kata laboratorium, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam alat, tabung reaksi, larutan, serta bahan-bahan kimia. Laboratorium memang menjadi salah satu tempat yang sangat penting dalam pembelajaran kimia, karena disitulah kita dapat membuktikan berbagai teori yang telah kita pelajari melalui kegiatan praktikum. Namun, melakukan percobaan tentunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap alat laboratorium memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada alat yang digunakan untuk mengukur volume, menampung larutan, memindahkan bahan, melakukan pemanasan, hingga melakukan penyaringan. Begitu juga dengan bahan-bahan kimia. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda. Ada yang aman jika digunakan sesuai prosedur, tetapi ada juga bahan yang tidak menyebabkan iritasi, bersifat korosif, mudah terbakar, atau berbahaya jika digunakan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu, sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui bagaimana nama dan fungsi alat-alat laboratorium, serta memahami aturan keselamatan kerja yang harus diterapkan. Pengetahuan ini sangat penting, bukan hanya agar kita bisa mendapatkan hasil percobaan yang benar, tetapi juga agar praktikum dapat dilakukan dengan aman dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, dengan mengetahui fungsi masing-masing alat, kita juga dapat menghindari kesalahan dalam penggunaannya. Misalnya, pada video ini, saya akan menjelaskan berbagai alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum kimia, mulai dari nama, fungsi, hingga kegunaannya secara umum. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan berbagai aturan keselamatan kerja yang harus kita perhatikan ketika berada di laboratorium. Jadi, mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama adalah glass beaker. Glass beaker merupakan wadah berbentuk silinder yang biasanya terbuat dari kaca dan memiliki bagian seperti corong kecil pada salah satu sisinya. Glass beaker berfungsi untuk menampung, mencampurkan, dan dapat digunakan untuk memanaskan larutan. Glass beaker juga memiliki skala volume, namun skala tersebut hanya digunakan sebagai perkiraan, sehingga tidak digunakan untuk pengukuran volume yang membutuhkan ketelitian tinggi. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Erlenmeyer memiliki bentuk seperti kerucut dengan bagian leher yang lebih sempit. Fungsi Erlenmeyer adalah untuk menampung, mencampurkan, dan dapat digunakan untuk memanaskan larutan. Bentuk lehernya yang sempit membuat larutan lebih mudah dikocok dan membantu mengurangi kemungkinan larutan tumpah. Nah, alat laboratorium yang ketiga adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Pada bagian luar gelas ukur terdapat skala yang menunjukkan volume. Ketika membaca volume cairan, posisi mata sebaiknya sejajar dengan permukaan cairan agar pembacaan skala lebih tepat. Jadi, berbeda dengan gelas beaker yang skala volumenya hanya sebagai perkiraan. Gelas ukur memang digunakan khusus untuk mengukur volume cairan. Alat yang keempat adalah tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan wadah berbentuk tabung kecil yang digunakan untuk menampung, mencampurkan, dan melakukan reaksi kimia dalam jumlah kecil. Tabung reaksi sering digunakan dalam praktikum karena ukurannya sesuai untuk melakukan percobaan dengan jumlah bahan yang tidak terlalu banyak. Ketika tabung reaksi digunakan untuk pemanasan, kita harus berhati-hati dan menggunakan alat bantu yang sesuai. Alat yang kelima adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menempatkan tabung reaksi agar tetap berdiri dan tidak mudah terjatuh.
Selain itu, rak ini juga membantu kita dalam menyusun beberapa tabung reaksi agar lebih rapi selama praktikum. Yang berikutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah sedikit, terutama ketika cairan perlu ditambahkan secara perlahan atau tetes demi tetes. Pipet tetes sering digunakan ketika menambahkan indikator pada suatu larutan. Alat yang ketujuh adalah spatula laboratorium. Spatula digunakan untuk mengambil atau memindahkan bahan kimia yang berbentuk padat dalam jumlah kecil. Ketika menggunakan spatula, kita harus memastikan bahwa alat tersebut bersih agar tidak terjadi kontaminasi antara satu bahan dengan bahan lainnya. Nah, alat berikutnya adalah corong. Corong digunakan untuk membantu memindahkan cairan dalam wadah yang memiliki lubang atau leher yang sempit. Corong juga dapat digunakan bersama kertas hailing dalam melakukan proses penyaringan atau filtrasi. Nah, alat yang kesembilan adalah neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda atau bahan kimia. Dalam praktikum kimia, pengukuran massa sangat penting karena jumlah bahan yang digunakan dapat memengaruhi hasil suatu percobaan. Saat menggunakan neraca, kita harus mengikuti petunjuk penggunaannya dan memastikan alat dalam kondisi yang sesuai sebelum melakukan pengukuran. Alat terakhir yang akan saya jelaskan adalah pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan sebagai sumber panas dalam beberapa kegiatan praktikum. Karena alat ini menghasilkan api, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan dijauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Setelah selesai digunakan, api harus dipadamkan dengan cara yang sesuai dan membakar tidak boleh dibiarkan menyala tanpa pengawasan. Setelah mengetahui beberapa alat laboratorium, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja di laboratorium kimia. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan ketika melakukan praktikum. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan APD. Menggunakan alat pelindung diri atau APD itu sangat penting. Contohnya adalah jas laboratorium, kacamata keselamatan, sarung tangan jika diperlukan, dan sepatu tertutup. Penggunaan APD bertujuan untuk membantu melindungi tubuh dari berbagai risiko selama kegiatan praktikum. Yang kedua, kita harus membaca dan memahami petunjuk praktikum sebelum melakukan percobaan. Jangan menggunakan alat atau bahan kimia secara sembarangan jika belum mengetahui cara penggunaannya. Apabila ada prosedur yang belum dipahami, sebaiknya kita bertanya kepada guru atau petugas laboratorium. Yang ketiga adalah tidak makan dan minum di dalam laboratorium. Hal ini dilakukan untuk mencegah bahan kimia masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman. Kita juga harus menghindari menyentuh wajah atau makanan ketika tangan masih mungkin terkontaminasi berbagai bahan kimia. Yang keempat adalah tidak bercanda atau berlari. Selanjutnya, kita harus menjaga sikap selama berada di laboratorium. Jangan berlari, bercanda secara berlebihan, atau menggunakan alat laboratorium untuk bermain. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, mengetahui sifat bahan kimia. Sebelum menggunakan bahan kimia, kita juga harus mengetahui sifat dan potensi bahayanya. Beberapa bahan kimia dapat bersifat korosif, mudah terbakar, beracun, atau menyebabkan iritasi. Oleh karena itu, bahan kimia tidak boleh disentuh atau digunakan secara sembarangan. Dan yang keenam adalah berhati-hati saat memanaskan bahan. Ketika kita melakukan pemanasan, kita harus menggunakan alat dan prosedur yang sesuai, khususnya ketika memanaskan bahan dalam tabung reaksi. Mulut tabung tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri maupun ke arah orang lain. Hal ini penting untuk mengurangi resiko terkena percikan atau keluarnya bahan dari tabung reaksi.
Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Setelah praktikum selesai, kita harus membersihkan alat dan meja praktikum. Alat yang telah digunakan harus dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Sisa bahan kimia juga harus dibuang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain mengetahui cara mencegah kecelakaan, kita juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, alat pecah, atau kejadian lainnya, kita harus tetap tenang dan segera memberitahukan kepada guru atau petugas laboratorium. Jangan mencoba menangani bahan kimia yang berbahaya sendiri jika kita belum mengetahui prosedur penanganannya. Sebelum praktikum dimulai, kita juga sebaiknya mengetahui lokasi perlengkapan keselamatan yang tersedia di laboratorium, seperti kotak P3K, alat pemadam kebakaran, serta fasilitas pembilas mata jika tersedia. Dengan mengetahui lokasi perlengkapan tersebut, kita dapat bertindak lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat. Jadi, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa laboratorium merupakan tempat yang membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kita perlu mengenal berbagai macam alat laboratorium agar dapat mengetahui fungsi dan cara penggunaannya dengan tepat. Selain itu, kita juga harus selalu menerapkan keselamatan kerja, mulai dari menggunakan alat pelindung diri, membaca petunjuk praktikum, memahami sifat bahan kimia, menjaga sikap selama praktikum, hingga membersihkan laboratorium setelah selesai digunakan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan praktikum. Karena dalam praktikum, kimia bukan hanya hasil percobaan yang penting, tetapi juga bagaimana proses tersebut dilakukan dengan benar, aman, dan bertanggung jawab. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.